Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bono Prima. Kali ini saya akan membahas tips untuk lulus ambang batas atau passing grade seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021 berdasarkan Kemenpan RB nomor 1023 tahun 2021. Untuk setiap formasi. Sekarang kita lihat dulu penilaian dari SKD CPNS 2021. Kemarin Kementerian Pan RB di channel YouTube-nya telah live streaming menjelaskan soal SKD serta membatas dan segala hal yang berhubungan dengan hal itu. Di sini saya akan membahas tips untuk lulus agar kelulusan dari peserta CPNS ini tinggi sehingga negara bisa mendapatkan atau tidak kehilangan calon-calon terbaiknya. Tes dasar ini kita usahakan sama-sama lulus ya. Kita tingkatkan persentase kelulusan dari SKD. Oke, penting ini kan di tengah isu jumlah soal meningkat 10 butir. Nah, peningkatannya terjadi di TKP yang awalnya 35 menjadi 45 soal. Kalau bobot nilai itu sama. Di TWK masih 5 sama 0, di juga masih 5 sama 0. Kalau di TKP dari 1 sampai 5 ketika tidak dijawab itu bernilai 0. TWK TIUD dijawab ataupun salah sama-sama 0, kalau benar baru 5. Sehingga nilai tertingginya di TKP meningkat 225 dan total nilainya 550. Nilai ambang batasnya di sini ada penambahan kategori. Sebelumnya hanya ada 5 kategori. Sekarang bertambah menjadi 7. Bertambah 2 ya. Ada kategori dokter dan ABK, reviewer dan pengamat. Penentuan kategori maupun ambang batasnya tentu saja pemerintah atau Kementerian Pan RB ini sudah memiliki dasar atau pertimbangan tertentu. Nah, TWK masih sama 65, TIU 80, TKP-nya meningkat yang awalnya 126 menjadi 166. Untuk disabilitas itu 60, setara dengan formasi Putra Putri Papua dan Papua Barat. Kumulat ini hanya TIU 85 lebih tinggi daripada umum. Total nilai SKD-nya sama 311. Untuk diaspora juga 85. 311 total SKD-nya. Kalau dokter itu 80 dan ABK score itu 70. Dengan total nilainya 286. Oke, kita lihat histori perbandingan passing grade atau ambang batas 3 tahun terakhir, 3 CPNS terakhir. Kalau kita lihat TWK-nya sama dengan tahun lalu, di tahun 2015 TWK-nya itu sempat 75. TIU-nya sama, tidak ada perubahan. TKP ini sangat berproaktif karena tiap tahunnya berubah nilai dari ambang batas atau passing grade-nya. Ini tentu saja ada pertimbangannya tersendiri. Kalau kita lihat berdasarkan persentase ini dihitung dari passing grade dibagi total nilai. Persentase tertinggi itu di CPNS tahun 2018 itu 81%. Di tahun 2019 diturunin menjadi 126 alias 72%. Di tahun 2021 yang katanya naik 40% ternyata cuma bertambah 1% saja kok. Ada dasar pertimbangan tersendiri mengapa di CPNS 2019 TKP-nya diturunkan. Ternyata kalau kita ingat kembali di tahun 2018 hanya 8% yang lulus passing grade. 128.000. Sumbernya ini silakan dibaca lebih lengkapnya. Penyebab utama ketidaklulusan peserta itu ada di TKP mayoritas dan juga di TWK. Di TIU ada beberapa cuma
signifikan. Yang paling banyak itu di TKP. Makanya atas dasar itulah TKP-nya turun 17 poin, TWK-nya turun 10 poin. Setelah diturunkan passing grade di tahun 2019 ini, tingkat kelulusannya itu meningkat. Jumlah pesertanya naik, yang awal 1,7 menjadi 3,3 jutaan. Kelulusan untuk formasi umum hampir 50%. Bahkan kelulusan untuk diaspora itu 100%. Lulusan terbaik hampir 100%. Dan lain sebagainya semuanya di atas 8%. Gitu ya, udah jauh meningkat. Nah, di SKD 2021 ini yang katanya TKP-nya naik 40 poin, bagaimana kan nasibnya? Yuk kita sama-sama jaga. Saya memberikan tips. Kalau teman-teman ada tips untuk tinggi, silahkan disampaikan aja di kolom komentar ya. Kita buat statistik ini meningkat lebih baik. Tidaknya jangan sampai turun, apalagi ke sini. Kita langsung saja. Nah, sekarang kita mulai dari formasi umum. Jumlah soal TWK ada 30, TIU 35, TKP 45. Passing grade-nya 65, 80, 166. Kalau kita gambarkan secara ringkas, TWK 65, TIU 80, TKP 166, sehingga total nilai ketika digunakan 311. Berapakah soal benar yang harus kita jawab untuk setiap subtes agar lulus passing grade? Dan nilai real yang kita dapatkan berapa? Apakah benar-benar melewati? Kita coba lihat yuk. Dan inilah menurut perhitungannya. Untuk TWK 13 soal dia harus dipastikan benar untuk melewati passing grade. TIU itu harus 16 soal dipastikan benar untuk melewati passing grade 80. TKP harus 31 soal dipastikan benar untuk melewati nilai 166. Soal lainnya, TWK, TIU boleh dikosongkan atau lebih baik dijawab saja siapa tahu benar. Untuk TKP, ini wajib dijawab semua 14 soal lainnya. Apapun yakin atau tidaknya. Karena nilai terkecilnya itu 1 dikali 14, sehingga kalau kita total, nilai yang kita dapatkan di TKP adalah 169. Sudah di atas 166. Begitu ceritanya, apalagi kalau 14 soal ini ada yang dapat nilai di atas 1. Pokoknya dijawab, jangan sampai ada yang dikosongin untuk nilai TKP. Rugi ya antara kosong dengan dapat nilai. Jelas sampai situ? Secara ringkas, itu TWK harus 13 soal benar, 16 soal benar, TKP 31 soal benar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana bisa kita manajemen waktu 100 menit untuk mengerjakan 110 soal. Kita jangan terbebankan dengan 110 soalnya. Di sistem itu nanti di aplikasi ada timer. Kita manfaatkan timer yang ada di dalam aplikasi CAT BKN. Itu BKN sangat baik memberikan fasilitas untuk peserta. Dikasih timer gunanya biar para peserta bisa memanajemen waktu sehingga waktu yang diberikan itu bisa optimal. Tidak ada soal yang tidak dijawab, apalagi TKP. Ini tip manajemen waktu versi saya, yaitu tahap pertama 60 menit sampai 70 menit kita pastikan jumlah soal benar di tiap subtes itu sudah terpenuhi sebesar ini. Boleh mulai dari mana saja, boleh dari TWK, mulai dari TIU, mulai dari TKP. Karena nanti di aplikasi itu boleh pilih nomor soal. Berarti kalau ini total soal itu ada 60 soal, maka rata-rata sekitar 1 soal 1 menit. Jika ada soal yang dia jawab lebih dari 1 menit untuk berpikir, untuk mengingat, lebih baik di skip saja terlebih dahulu. Di skip saja terlebih dahulu, terus nanti kita coba lihat nanti di aplikasinya kelihatan kok mana soal yang sudah dijawab, mana soal yang belum dijawab. Pokoknya nanti pas BKN mengeluarkan video tutorial, disimak baik-baik video tutorialnya bagaimana cara menjawab, memastikan jawaban kita sudah masuk, bagaimana cara melompat soal, bagaimana memastikan nomor soal yang belum terjawab. Pokoknya dilihat aja video tutorial yang dari BKN, atau nanti saya
mungkin ada yang bikin konten terkait itu. Nah, kita lanjutkan. Terus kita pastikan nih soal 1 menit. Poin kedua, kita memaksimalkan nilai di subtes favorit. Setelah kita pastikan setiap subtes ini sudah terpenuhi, menjaga passing rate-nya terlewati dulu, baru kita maksimalkan nilai di subtes favorit. Misalkan saya paling suka TIU, ya udah kerjakan TIU dalam waktu 20 menit sisanya. 20 menit nih. Di tahap kedua kerjakan TIU semaksimal mungkin. Dan tahap terakhir, jangan sampai ada soal yang tidak dijawab, apalagi TKP. Karena TKP itu beda ya, 0 dengan dapat nilai. Jangan sampai kosong. Oke, mungkin dari rekan-rekan para pejuang NIP ini ada tips lain, silakan disampaikan di kolom komentar ya. Oke, ini ringkasannya di bawah. Kita lanjut untuk formasi selain umum, karena ini selain umum kan batasnya TIU sama total, maka saya tulis untuk kumlat itu 85 soal, 45 poin, dapat soal harus 17, yang lainnya harus diatur agar total nilai 311. Begitupun untuk formasi dokter. Itu beda 5 poin, jumlah soalnya yang harus dijawab dengan benar 16, total nilai harus 311. Mungkin diatur aja antara di TWK, TIU, sama TKP, biar total nilai juga terpenuhi. Begitupun untuk formasi disabilitas putra putri Papua. Dan terakhir ini formasi ABK rescuer ya, ini typo nggak masalah, dan pengamat gunung api. Ini jumlah soal yang harus dipastikan benar di TIU-nya, dan total nilainya harus terpenuhi dengan kombinasi TWK, TIU, dan TKP. Berikut contoh perhitungannya. Untuk dokter, TIU-nya kan 80, jumlah soal yang benar itu 16. TWK kita anggap sama aja dulu dengan formasi umum 13, TKP berarti sisanya. Oh iya, terus habis itu maka jumlah soal ini persis dengan umum. Ketika teman-teman merasa TWK-nya bisa ditinggikan atau TIU-nya bisa ditinggikan, itu ya silakan aja diatur perhitungan. Pokoknya nilainya harus di atas 311. Untuk kumlat, karena TIU-nya naik 85, TWK-nya dianggap sama saja dulu, maka TKP-nya bisa turun 2 poin. 2 soal, dapat nilai pas 311. Gitu ya. Disabilitas, TIU-nya 65, total nilai 26. Ternyata ketika TIU-nya dijawab 13 soal, ini mal ya, TWK-nya anggap aja 65 juga sama seperti formasi umum, maka TKP-nya minimal 28 soal, dapat nilai 1,56, dapat total nilainya udah di atas 286. Gitu ya. Untuk ABK rescuer, TIU-nya naik 70 menjadi 70 poin, TKP-nya bisa turun, TWK-nya dianggap sama aja dulu. Ketika teman-teman merasa bisa mendapatkan poin lebih di TWK dan TIU atau TKP, silakan diatur. Contoh perhitungan utak-atiknya ada di sini. Misalkan ya, untuk formasi dokter, kan yang utamanya itu passing rate untuk TIU saja 80. Total nilainya harus 311. Biasanya jadi momok itu berdasarkan tahun-tahun sebelumnya adalah TKP. Nah, karena soalnya panjang-panjang dan ini kebenarannya itu nilai tertinggi bukan berdasarkan paling benar, tapi paling sesuai dengan jawaban dari pembuat soal. Setiap orang punya kriteria yang beda-beda yang tidak bisa disalahkan secara mutlak, nggak bisa dibenarkan secara mutlak, tinggal cari jawaban yang paling sesuai. Nah itu kan makanya itu mungkin salah satu jadi alasan kenapa TKP-nya banyak yang kurang bagus. Kita anggap aja TKP ini
menyesuaikan. Kita bisa pastikan benar di TWK dan TIO ya. Wah, misalkan kita merasa TIO kita bisa dapat nilai 100 alias 20 soal benar. Nah, dan TWK-nya 13 aja udah menurunkan nilai TKP. Gitu ya. TKP-nya bisa turun ke 26 soal. Apalagi kalau ini kita merasa bisa dapat nilai 100 juga. TKP minimalnya udah cukup 17, kalau nilai 311 ini sudah terpenuhi, apalagi kalau bisa jawab lebih. Oke gitu ya. Jadi tips untuk rekan-rekan pejuang NIP dari Farmasi Dokter, silahkan dipenuhi dulu TIO-nya dan maksimalkan nilai di subtes favorit, TWK, atau TKP. Jangan lupa TKP-nya juga diisi semua soal. Jangan sampai yang ada yang dijawab. Oke. Sekarang kita lihat untuk formasi kumlat dan diaspora juga sama, bisa ditingkatkan. Awalnya 17 sama 13 kita anggap sama dengan formasi umum dulu. Ternyata TKP-nya segini, TWK-nya 13, TIO-nya 17 gitu ya. Kalau merasa TWK-nya bisa ditingkatin setinggi-tingginya, TIO-nya segini saja, tetap 17 poin, 17 soal benar, TKP-nya sudah turun menjadi 21 soal dengan nilai 120 saja. Nanti tekannya. Ini ada keistimewaan, menurut saya pribadi, ada keistimewaan di formasi ini. Mengapa hanya TIO? Mungkin sebagai apresiasi karena rekan-rekan pejuang NIP dari formasi khusus ini telah berprestasi di masa kuliahnya atau di masa mudanya, berprestasi di kampus maupun di bidang keolahragaan atau bidang lainnya. Makanya agar negara tidak kehilangan orang-orang yang berprestasi, maka dibikin hanya TIO. TIO-nya dibikin lebih tinggi karena ya sebagai bukti prestasinya harus bisa di atas dari formasi umum. Untuk TIO yang lainnya itu sebagai bentuk apresiasi saja. Mohon maaf kalau ada salah. Dan lanjutkan disabilitas. Ini formasinya juga hanya TIO. Kalau rekan-rekan merasa bisa meningkatkan TWK, itu akan sangat membantu di TKP jadi lebih turun. Bahkan nilainya jadi 121. Kalau tetap 13, ini nggak beda jauh nilai dari TKP-nya dengan formasi umum. Itu 56. Makanya untuk biar 286 ini dapat tercapai, gedekanlah nilai subtes favorit tingkat di TWK, digedekan menjadi 15 poin, itu 12 soal, maka ini udah turun. Apalagi kalau bisa ini juga ditingkatin menjadi 16 soal gitu. Silakan saja. Silakan teman rekan-rekan merasa bisa mencapai TKP atau TWK dan TIO-nya, kombinasi antara ketiga ini untuk memenuhi nilai minimal 286. Begitupun ABK, Riskuar, dan pengamat gunung api. Ini angkanya bisa di atas 13 soal benarnya. Bagi para subscriber, kalau ingin file Excel ini boleh nanti tinggal sampaikan aja di kolom komentar, atau kalau ada pertanyaan terkait pengutak-ngatikan file Excel-nya silakan saja sampaikan di kolom komentar. Begitu ya. Intinya ini membantu merancang strategi untuk formasi selain umum agar nilai TIO tetap dicapai passing grade-nya dan total nilainya juga bisa dipenuhi. Itu ya, membantu untuk merancang nilai memenuhi passing grade lah. Intinya seperti itu dari perhitungan Excel seperti ini. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk formasi selain umum, tips untuk pembagian waktunya, karena hanya ada satu subtes dan total nilai saja yang harus dipenuhi, maka saran
saya adalah tahap pertama kita pastikan jumlah soal TIU itu sudah terpenuhi. 17 soal dalam waktu 20-35 menit saja. Alias satu soal sekitar 1-2 menit. Ketika soal itu lebih dari 2 menit, di skip saja. Karena masih ada soal dari soal lainnya harus dijawab. Pokoknya sekitar 1 menitan lah ya untuk soal TIU untuk memastikan 17 soal sudah terpenuhi. Makin cepat makin bagus biar bisa memaksimalkan di subtes lainnya juga. Kita maksimalkan nilai di subtes favorit. Entah TWK, entah TKB atau entah TIU juga. Pokoknya sekitar satu soal 1 menit saja, baru soal lainnya kita optimalkan dan menjawab semua soal. Jangan sampai ada soal yang tidak bisa dijawab, apalagi TKP. Jika teman-teman ingin memberikan tips juga, sampaikan aja di kolom komentar. Kenapa? Pertama tadi kan untuk lulus passing grade ini penting biar persentase kelulusannya juga tidak rendah. Jadi kan lumayan ya, sekitar 50% saja di formasi umum, sekitar setengah 1/2 yang lulus. Nah, jangan sampai turun di tengah kenaikan passing grade. Selain itu juga setelah kita pastikan passing grade kita sudah terpenuhi, kita maksimalkan nilai setinggi-tingginya karena tahun ini BKN memberikan sertifikat dari hasil SKD. Sertifikat ini menurut saya sebagai bukti itu keseriusan transparansi BKN terhadap pelaksanaan SKD. Itu ya. Sertifikat ini berisi nomor, nama kita, rincian nilai, barcode untuk scan bukti keaslian. Itu ya. Keasliannya lewat aplikasi tersendiri. Ingatlah, dari ini kita sudah punya sertifikat, jadi kita usahakan nilai kita memenuhi passing grade dan dapat nilai setinggi mungkin. Kita saling bantu saja, saling support. Inilah materi-materi SKD yang telah dipresentasikan dalam YouTube Kementerian PAN-RB di live streaming di hari Kamis tanggal 29 Juli. Oke. Jika ada pertanyaan atau mau diskusi, bisa sampaikan di kolom komentar atau boleh mampir ke DM Instagram saya. Semoga lulus SKD para pejuang NIF, dapat nilai setinggi mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.